Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai alkanal dan alkanon. Pertama-tama pengertian alkanal. Alkanal merujuk pada segolongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Golongan ini dikenal pula sebagai golongan aldehida. Adapun rumus struktur dan molekul alkanal dapat kita lihat pada tabel tersebut. Tata nama aldehid berdasarkan IUPAC. Berdasarkan aturan IUPAC, nama aldehid diturunkan dari alkana induknya. Akhiran min A pada alkana diganti dengan akhiran min al. Penomoran atom C dimulai dari gugus karbonil, sedangkan penulisan gugus alkil berdasarkan urutan abjad. Nama gugus alkil bukan awalan yang menunjukkan jumlah alkil seperti di, tri, dan tetra. Keisomeran pada alkanal. Keisomeran pada alkanal dimulai dari alkanal yang memiliki 4 atom C, yaitu senyawa C4H8O. Karena gugus fungsi alkanal selalu terletak di ujung rantai karbon, isomer alkanal merupakan isomer yang memiliki perbedaan pada struktur rangka rantai karbonnya, sehingga disebut keisomeran struktur atau keisomeran rangka. Sifat-sifat alkanal. Sifat fisik. Gugus karbonil bersifat polar sehingga elektron tertarik ke oksigen yang lebih elektronegatif. Oksigen gugus karbonil memiliki 2 pasang elektron bebas. Dengan adanya elektron bebas pada oksigen, gugus karbonil dapat membentuk ikatan hidrogen, tetapi tidak senyawa karbonil lain, kecuali jika senyawa itu memiliki hidrogen asam. Kemampuan karbonil membentuk ikatan hidrogen menyebabkan alkanal dengan Mr rendah larut di dalam air. Karena bersifat polar, gaya tarik-menarik antar molekul alkanal, ikatan hidrogen menjadi kuat. Hal ini menyebabkan alkanal memiliki titik didih lebih tinggi daripada senyawa non-polar yang memiliki massa molekul relatif sama. Sifat kimia. A. Oksidasi. Reaksi alkanal paling khas adalah reaksi dengan pengoksidasi lemah, pereaksi Fehling atau pereaksi Tollens. 1. Pereaksi Fehling. Pereaksi Fehling terdiri atas larutan Fehling A dan Fehling B. Larutan Fehling A terdiri atas larutan CuSO4, sedangkan larutan Fehling B terdiri atas larutan NaOH dan larutan kalium natrium tartra. Alkana dengan bereaksi Fehling dapat bereaksi menghasilkan endapan Cu2O yang berwarna merah bata. 2. Pereaksi Tollens. Pereaksi Tollens terdiri atas campuran larutan AgNO3 dan larutan NH3. Pereaksi Tollens merupakan kompleks ion Ag tambah amonia, sehingga dalam persamaan reaksinya cukup ditulis Ag2-Akes. Senyawa alkana dengan pereaksi Tollens dapat membentuk cermin perak yang merupakan endapan Ag. B. Adisi. Reaksi yang menyebabkan penjenuhan pada ikatan rangkap disebut reaksi adisi atau reaksi penjenuhan. Pada reaksi adisi, satu ikatan rangkap menjadi terbuka, sementara itu reaksi yang mengadisi terputus menjadi 2 gugus yang kemudian terikat pada ikatan rangkap yang terbuka tersebut. Jika reaksi yang mengadisi bersifat polar, gugus yang lebih positif terikat pada oksigen, sedangkan gugus yang lebih negatif terikat pada karbon. Kegunaan dan dampak penggunaan alkanal. Kegunaan senyawa alkanal adalah sebagai zat pengawet, pembuatan zat warna, damar sintesis, dan plastik termoset. Dampak negatif. Salah satu contoh senyawa aldehid adalah formalin. Senyawa formalin ini dapat membahayakan kesehatan, yaitu dapat merusak jaringan tubuh sehingga menimbulkan efek toksik lokal dan menimbulkan reaksi alergi pada pengguna berulang. Formalin dapat menyebabkan dermatitis, eksematoid, sakit kulit. Pengertian alkanon. Alkanon atau keton bisa berarti gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus fungsi karbonil yang terhubung dengan 2 atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Keton memiliki rumus umum R1, R2. Rumus struktur
dan molekul alkanon. Dapat kita lihat pada tabel tersebut. Tata nama alkanon. 1. Tata nama alkanon menurut UPATS. Penamaan alkanon menurut UPATS sesuai dengan nama alkanon asalnya. Akhirnya A pada alkanal diganti dengan on. Rantai terpanjang dalam rantai utama alkanon harus mengandung gugus karbonil di nomor angka sekecil mungkin. Aturan selanjutnya sama dengan aturan tata nama alkanon. 2. Tata nama alkanon berdasarkan cara trifal. Tata nama alkanon dilakukan dengan cara mengurutkan nama alkanon jika keduanya gugus alkali sama digunakan awalan di keisomeraan pada alkanon. 1. Keisomeraan struktur senyawa 2 pentanol dan 3 pentanol memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H10O, tetapi memiliki posisi gugus karbonil yang berbeda sehingga keduanya disebut senyawa paling berisomer struktur. Pada penentuan jumlah isomer, rangka atom karbon diatur sedemikian rupa. Kemudian posisi gugus karbonil dipindah secara sistematis. 2. Keisomeraan fungsional. Perhatikan proponal CH3CH2CHO dan senyawa proponon CH3COCH3. Keduanya memiliki rumus yang sama, yaitu C3H6O. Kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Dengan demikian, kedua senyawa tersebut dikatakan memiliki jenis keisomeraan fungsional. Sifat-sifat alkanon. Sifat fisik. Alkanon memiliki sifat yang relatif sama dengan alkanal, karena di dalam senyawa alkanon juga terdapat gugus karbonil. Sifat kimia. Senyawa alkanon tidak dapat dioksidasi menjadi asam karbosilat seperti halnya alkanal. Hal ini yang membedakan sifat kimia alkanal dan alkanon. Adapun edisi alkanon dengan hidrogen akan membentuk alkanon sekunder. Kegunaan dan dampak penggunaan alkanon. Kegunaan senyawa alkanon adalah sebagai zat pelarut, bahan baku pembuatan kloroform dan iodoform, serta bahan anti ledakan. Dampak negatif. Salah satu senyawa keton yang paling banyak digunakan adalah aseton. Aseton sering disalahgunakan dengan cara dihisap. Aseton yang terhisap akan merusak jaringan dari saluran pernapasan hingga ke paru-paru. Reaksi untuk membedakan alkanal dan alkanon. Pereaksi Vehlen dan pereaksi Tollens merupakan oksidator. Pengoksidasian ini digunakan untuk mengoksidasi alkanal, namun tidak dapat mengoksidasi alkanon. Alkanal dioksidasi menghasilkan asam karboksilat, tetapi alkanon tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.